Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan mengenai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, mata kuliah pengantar pendidikan kejuruan. Adapun anggota kelompok C yaitu 1. Nurfaidah dengan NIM 220201500008. 2. Dengan saya sendiri Sri Rejeki Yunus dengan NIM 220201501001. 3. Adnan Khairil Hisham dengan NIM 220201502005. Dan yang terakhir yaitu Muhammad Yafham dengan NIM 220201502009. Selanjutnya materi yang pertama akan dibacakan oleh Nurfaidah. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, di mana Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau disingkat dengan KKNI adalah kerangka perjanjian kualifikasi kompetisi yang dapat menyandingkan, menyertakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan pelatihan, kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetisi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Terdapat dalam Perpres nomor 8 tahun 2012 pada pasal 1 ayat 1. KKNI merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan mutu dan jati diri bangsa Indonesia dalam sektor sumber daya manusia yang dikaitkan dengan program pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional. KKNI disusun berdasarkan kebutuhan dan tujuan khusus yang khas bagi Indonesia untuk menyelaraskan sistem pendidikan dan pelatihan dengan sistem karir di dunia kerja. KKNI juga dirancang untuk sesuai dan setara dengan sistem yang dikembangkan negara-negara lain. Dalam pengembangannya, KKNI juga merujuk dan mempertimbangkan sistem kualifikasi negara lain seperti Eropa, Australia, Inggris, Skotlandia, Hong Kong, dan Selandia Baru. Dalam hal ini, tujuan KKNI adalah untuk menyelaraskan sistem pendidikan dan pelatihan dengan sistem karir di dunia kerja, melakukan penyetaraan dengan sistem klasifikasi negara lain, dan mempermudah pertukaran peserta didik maupun tenaga kerja antar negara. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kendala kurikulum KKNI. Pertama, dosen belum sepenuhnya ditiadakan. Namun, dalam KKNI, istilah tersebut diubah menjadi magang dan hanya memiliki bobot 4 SKS. Program tersebut dibagi menjadi 3 semester dengan menentukan mitra yang berbeda. Hal ini membuat kampus kesulitan menemukan mitra sebagai wadah mahasiswa mengadakan magang. Kendala keempat berkaitan dengan subjek KKNI itu sendiri, yakni mahasiswa. 2. Mahasiswa sebagai pusat perhatian penerapan kurikulum berbasis kompetensi ini memiliki beberapa kesulitan yang juga mempengaruhi hasil yang diharapkan. Selain mahasiswa terkendala masalah waktu pengerjaan tugas, mahasiswa juga cenderung kurang kreatif, kurang inovatif, kurang solutif dalam mengikuti pembelajaran KKNI. Selanjutnya,
Mahasiswa juga kurang mampu menggunakan bahasa Inggris, padahal ini sangat berpengaruh. Meningkatkan banyaknya jurnal yang menggunakan bahasa Inggris, dan ini hal yang paling mengejutkan. Mahasiswa juga dianggap tidak memiliki kemampuan untuk mengikuti perubahan pola belajar. Banyaknya tugas yang diberikan dosen membuat mahasiswa semakin malas mengerjakan. Tentu, kendala ini belum lengkap, masih banyak yang mungkin belum teridentifikasi. Tetapi, sebagai penelitian deskriptif kualitatif, kendala yang dipaparkan dan diperoleh dari lapangan secara alami dan murni. Jenjang kualifikasi KKNI. Jenjang 1 setara dengan lulusan pendidikan dasar. Jenjang 2 setara dengan lulusan pendidikan menengah. Jenjang 3 setara dengan lulusan diploma 1. Jenjang 4 setara dengan lulusan diploma 2. Jenjang 5 setara dengan lulusan diploma 3. Jenjang 6 setara dengan lulusan D4 dan sarjana. Jenjang 7 setara dengan lulusan pendidikan profesi. Jenjang 8 setara dengan lulusan magister. Jenjang 9 setara dengan lulusan pendidikan spesialis dan dokter. Di dalam pengembangannya, jenjang-jenjang kualifikasi pada KKNI merupakan jembatan yang menyetarakan capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, informal, dan non-formal dengan kompetensi kerja yang dicapai di dunia kerja melalui pelatihan berbasis Competence-Based Training CBT atau program peningkatan jenjang karir. Secara skematik, pencapaian setiap jenjang atau peningkatan ke jenjang yang lebih tinggi pada KKNI dapat dilakukan melalui 4 tapak jalan pathways atau kombinasi dari keempatnya. Tapak jalan tersebut seperti diilustrasikan pada gambar 1 terdiri dari tapak jalan melalui pendidikan formal, pengembangan profesi, peningkatan karir industri, dunia kerja atau melalui akumulasi pengembangan individual. Jenjang kualifikasi KKNI. Jenjang kualifikasi dalam KKNI menyediakan 9 jenjang kualifikasi, dimulai dari kualifikasi jenjang 1 sebagai kualifikasi terendah dan kualifikasi jenjang 9 sebagai kualifikasi tertinggi. Penetapan jenjang 1 sampai 9 dilakukan melalui pemetaan komprehensif sebagai ketenagakerjaan di Indonesia ditinjau dari sisi penghasilan atau supply force maupun pengguna demand for tenaga kerja. Deskriptor kualifikasi pada KKNI. Deskriptor pada KKNI terbagi atas 2 bagian, yaitu deskripsi umum yang mendeskripsikan karakter, kepribadian, sikap dalam berkarya atau etika, moral dari setiap manusia Indonesia dan berlaku pada setiap jenjang, dan deskripsi spesifik yang mendeskripsikan cakupan keilmuan atau skills, pengetahuan, knowledge, pemahaman, know-how, keterampilan atau skill, dan kompetensi yang dikuasai seseorang bergantung pada jenjangnya. Nah, deskripsi spesifik terdiri atas 4 unsur utama, yaitu pertama, keterampilan atau keahlian
atau kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan atau kompetensi. Yang kedua adalah cakupan keilmuan atau pengetahuan yang dikuasai. Yang ketiga, metode dan tingkat kemampuan dalam mengaplikasikan keilmuan atau pengetahuan yang telah dikuasai tersebut. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah kemampuan manajerial serta level otonomi dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Pengembangan KKNI di perguruan tinggi sebagai sebuah kebijakan yang memiliki keterkaitan serta implikasi luas di masyarakat, maka KKNI perlu dikembangkan dengan teliti serta tahapan-tahapan yang jelas, termasuk mendorong keikutsertaan semua pihak yang berkepentingan sehingga hasil-hasil yang dicapai merupakan kesepakatan bersama dan sesuai dengan yang diharapkan. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.